Selamat siang pemirsa, Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion sepak bola se-Indonesia di Gelora Delta Sidoarjo. Ia menyatakan komitmennya untuk membangun olahraga sepak bola Indonesia menuju pentas dunia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan apresiasi kepada seluruh pihak yang peduli dan ikut membangun 17 stadion di Indonesia yang sudah berstandar FIFA, termasuk Stadion Gor Gelora Delta Sidoarjo. Di hadapan ratusan masyarakat pencinta bola, Prabowo menyatakan akan terus mendorong olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Presiden juga menyatakan tekad untuk mendorong timnas Indonesia berlaga di pentas Piala Dunia. Terima kasih. MPU bisa mensupport olahraga, khususnya sepak bola, sehingga talent-talent muda. Kita sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan, bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi yang hebat, prestasi yang baik. Saya juga minta semua unsur untuk mendukung hal ini. Dan saya terima kasih kerjasama antara semua unsur, pemerintah, eksekutif dengan DPR, parlemen, kerjasama dengan baik. Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan regulasi yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ikut memberikan materi dalam workshop Artificial Intelligence atau AI di kalangan pelajar SMA di Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri workshop sosialisasi program Artificial Intelligence. Dalam kesempatan itu, Gibran juga ikut memberikan dan arahan dalam materi AI kepada 200 siswa SMA Al-Madinah Cibinong. Gibran juga berkesempatan melihat langsung karya AI buatan para siswa tersebut. Ia pun berharap AI dapat diajarkan di setiap sekolah. Sementara itu, Kadin Indonesia merespon baik sosialisasi AI di kalangan siswa sekolah. Kadin berharap ke depannya AI bisa digunakan secara komersial. Bagaimana hasil teman-teman AICO ini, AI Community ini yang sudah membuat beberapa apps bisa digunakan secara komersial dan punya nilai jual gitu. Nah, sekarang ini kan masih di tahap pengembangan teman-teman itu di mana sudah bisa digunakan, akan tetapi kita harus pikirin komersialisasinya nanti ke depan. Jadi masih ada 2 tahap yang menurut saya besar dan panjang. Pertama, sosialisasi tadi mengenai do and don'ts-nya. Dan kedua adalah bagaimana kita meningkatkan ini ke level sebagai industri atau sebagai bisnis. Lingkaran Survei Indonesia LSI Deni JA menilai Presiden Prabowo Subianto bisa dikenang sebagai bapak pemberantasan korupsi jika berhasil menaikkan indeks tata kelola pemerintah selama 5 tahun menjabat. Kita bahwa ternyata bisa
LSI dan IJA merilis hasil Indeks Tata Kelola Pemerintah atau Good Governance Indicator di masa-masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut peneliti LSI dan IJA, Ikrama Masloman, saat ini Indeks Tata Kelola Pemerintah Indonesia masih ada pada angka 53,7. Namun ada peluang indeks tersebut akan meningkat hingga ke angka 70,0. Salah satunya dengan keseriusan pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto. Dalam temuan terbarunya, LSI dan IJA menilai saat ini publik sedang menanti keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah menuntaskan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Publik berharap hukuman bagi para pelaku korupsi dapat menimbulkan efek jera. Saya pikir keberanian ini menjawab itikat baik pemerintah bahwa betul-betul di pemerintahan ini akan menegakkan pemberantasan korupsi sebagai pilar utamanya. Tinggal memang ditunggu kelanjutannya bagaimana pemberantasan korupsi ini yang dimulai dengan agenda pemberantasan korupsi mega skandal yang ada ini diusut, kemudian diselidiki dan dituntaskan, memberikan efek jera juga. Dan jadi rekomendasi kami itu termasuk penyitaan aset, kemudian revisi undang-undang terkait bagaimana catatan terkait lama tahanan, ya, kemudian memberikan efek jera apakah. LSI dan IJA menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki peluang strategis untuk memperkuat kepercayaan publik jika berhasil mengungkap aktor-aktor kunci dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menko Polkam Budi Gunawan angkat bicara atas gugurnya 3 anggota Polri Polres Way Kanan, Polda Lampung saat melakukan penggerebekan arena judi Sabung Ayam. Menko Polkam menegaskan bahwa insiden itu tidak patut dibenarkan dan mengganggu solidaritas TNI Polri. Ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam, mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek Polres di Way Kanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah membebaskan lebih dari 500 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang eksploitasi online scamming di wilayah konflik Myanmar. Untuk tahap pertama, 400 WNI yang terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan tiba di Bandara Suta pada Selasa pagi. 400 WNI tersebut diseberangkan ke kota Masut di wilayah Thailand. Kemudian dilanjutkan perjalanan darat 10 jam menuju Bandara Don Muang, Thailand, dan kemudian diterbangkan ke Indonesia. WNI korban TPPO itu dalam kondisi sehat dan akan segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Upaya tahap selanjutnya, sekitar 154 WNI dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari Rabu mendatang. Telah melakukan operasi terpadu lintas negara secara senyap begitu atau tertutup. Pemerintah Indonesia di dalam kerjasamanya telah bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan juga pemerintah Cina dalam rangka memulangkan, menyelamatkan dan memulangkan kembali
sebanyak 554 warga negara Indonesia yang terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan yang telah menjadi korban online scamming yang berskala besar atau masif gitu di wilayah Miyawadi, lokasinya perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah terus memantau ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan pemantauan di Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok. Selama pemantauan, Budi Santoso menyampaikan bahwa harga sejumlah bahan pokok di Pasar Senen cukup stabil. Meski beberapa bahan pokok seperti cabai alami kenaikan harga, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan bersiap melakukan intervensi pasar. Menteri Perdagangan juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pemantauan harga di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Satgas Pangan dan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang Lebaran. Kita akan terus melakukan pemantauan, ya tidak hanya di Jakarta, tapi juga teman-teman di daerah. Kita bekerja sama dengan Satgas Pangan, kemudian pemerintah daerah, yaitu para dinas, melakukan peninjauan ke pasar-pasar rakyat ya di daerah-daerah dan juga di Jakarta. Jadi terima kasih kepada masyarakat semua, harga-harga terjangkau dan pasokan terjamin. Jadi tidak perlu khawatir, ya pemerintah akan selalu menjaga stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Dari hasil pantauan itu, Mendak menemukan sejumlah harga komoditas lebih murah dari harga acuan. Di antaranya daging ayam yang dijual Rp35.000 per kilo atau lebih rendah dari harga acuan yang mencapai Rp40.000. Begitu pula dengan harga daging sapi yang berada di angka Rp135.000 per kilo, lebih rendah dari harga acuan yakni Rp140.000 per kilo. Sementara telur ayam dihargai Rp27.000 per kilogram, lebih rendah dari harga acuan yakni Rp30.000 per kilogram. Dari Jakarta, Syahda Yostiza, Naufan Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan ex-karyawan PT Sritex akan segera bekerja kembali menyusul PHK pasca kepailitan Sritex. Kepastian tersebut disampaikan langsung Menaker saat berkunjung ke ex-pabrik PT Sritex bertemu kurator dan tim transisi. Yasirli didampingi Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo. Dan dalam kesempatan tersebut, Yasirli berdialog langsung dengan beberapa ex-karyawan Sritex. Dari dialog tersebut diketahui proses pencairan jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, serta perlindungan jaminan kesehatan kini hampir 100% terselesaikan. Dalam kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan ex-karyawan Sritex akan segera bisa bekerja kembali, menyusul proses tanda tangan kontrak kerja antara ex-karyawan Sritex dengan investor baru. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali. Tetap bersama kami.
Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi kembali meluncurkan Mudikpedia 2025 yang menyediakan berbagai informasi seputar mudik Lebaran 1446 Hijriah. Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan buku elektronik bernama Mudikpedia 2025. Aplikasi tersebut guna memastikan perjalanan mudik Lebaran masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Mudikpedia 2025 kali ini bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan pemerintah provinsi agar masyarakat dapat memantau berbagai informasi jalur mudik secara real time melalui CCTV, perkiraan cuaca ataupun lokasi SPBU dan SPKLU. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan aplikasi Mudikpedia 2025 dirancang sebagai kanal informasi digital yang akurat, lengkap, dan mudah diakses masyarakat. Lihat tahun lalu itu 70.000 lebih, kurang lebih, dan ini juga bentuknya e-book. E-booknya waktu itu juga di-download sebanyak hampir 10.000. Namun demikian untuk yang tahun ini memang kita perbanyak fitur-fiturnya. Jadi Kementerian Kesehatan itu baru bergabung beberapa titik lokasi CCTV juga diperbanyak, info mudik gratis juga diperbanyak, dan juga dari Kemenhub juga terus mengupdate data bekerja sama dengan Opsel dengan data-data yang lebih akurat lagi. Pada prinsipnya kita ingin sesuai arahan Presiden, mudik harus nyaman, lancar, dan memudahkan masyarakat. PT Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% pada arus mudik Lebaran 2025. Diskon ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 Maret dan berlaku untuk perjalanan menerus dari Jakarta menuju Semarang. Kurang lebih sama 20%. Dan ada periode mudik dan ada periode balik. Cuma memang bedanya ini karena memang terintegrasinya tuh beda-beda grup gitu ya. Yang dapat disimpulkan memang untuk semua BOJT itu untuk periode mudik itu dari tanggal 24 sampai 26 Maret itu semua BOJT, saya bicaranya konteks Jasa Marga Group yang juga terintegrasi khususnya di Trans Jawa karena dia bicara dari Jakarta sampai dengan Semarang. Itu dari 440.000 itu menjadi 352.000 untuk golongan 1. Dan nanti yang golongan lainnya menyesuaikan ya, golongan 2 sampai 3 itu dari 679.500 menjadi 543.600 dan golongan 4 dan 5 itu dari 894.500 menjadi 715.600. Ini memang tadi ada beberapa persyaratannya ya. Nah, ini memang hanya berlaku untuk perjalanan menerus dari Jakarta Cikampek yang tap in di Cikatama dan tap out di Kali Kangkung gitu. Dan ini memang selain di Jasa Marga Group di Jakarta Cikampek, MBZ, Palimanan Kanci, Batang Semarang, Semarang Seksi ABC, dan di luar non Jasa Marga Groupnya diizin bapak-bapak saya sampaikan itu juga di Cikopo Palimanan, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, dan Pemalang Batang. Itu juga nanti akan sama perhitungannya untuk periode balik dari tanggal 8 sampai 9 April. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Damai Indonesiaku. Saya Shenada Mayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.